Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Berjumpa lagi bersama saya Budi Susilo. Saya salah satu mahasiswa Universitas Muhammadiyah Tangerang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Nah, di video ini saya ingin menjelaskan tentang agensi teori. Nah, di video sebelumnya itu saya menjelaskan tentang stakeholder teori. Nah, sekarang video selanjutnya akan menjelaskan tentang agensi teori. Nah, langsung saja ke penjelasannya. Jadi penjelasannya ini menurut Johnson dan Mackling tahun 1976 bahwa agensi teori itu menyatakan hubungan keagenan timbul karena adanya kontrak antara prinsipal dan agen dengan mendelegasikan beberapa wewenang pengambilan keputusan kepada agen. Nah, jadinya itu manajemen merupakan pihak yang dikontrak oleh pemegang saham untuk bekerja demi kepentingan pemegang saham. Nah, lalu selanjutnya itu ada dua kontrak yang efisien. Nah, sebelumnya untuk dua kontrak yang efisien itu untuk memotivasi agen, maka prinsipal merancang suatu kontrak agar dapat mengakomodasikan kepentingan pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak keagenan. Nah, jadi dua kontrak itu, yang pertama agen dan prinsipal memiliki informasi simetris, artinya baik agen maupun majikan memiliki kualitas dan jumlah informasi yang sama sehingga tidak terdapat informasi tersembunyi yang dapat digunakan untuk keuntungan dirinya sendiri. Lalu yang kedua itu, risiko yang dipikul agen berkaitan dengan imbal jasanya adalah kecil, yang berarti agen mempunyai kepastian yang tinggi mengenai imbalan yang diterimanya. Nah, jadi pada kenyataannya informasi simetris itu tidak pernah terjadi karena manajemen berada di dalam perusahaan sehingga manajer mempunyai banyak informasi mengenai perusahaan. Sedangkan itu prinsipal sangat jarang atau bahkan tidak pernah datang ke perusahaan sehingga informasi yang diperoleh sangat sedikit. Nah, selanjutnya itu Jackson dan Mackling tahun 2012 itu mendefinisikan adanya agensi problem menimbulkan keagenaan. Nah, yang pertama itu ada the monitoring expenditures by the festival, yaitu biaya monitoring dikeluarkan oleh festival untuk memonitor perilaku agen, termasuk juga usaha untuk mengendalikan perilaku agen melalui budget restriction. Lalu yang kedua itu ada the bonding expenditures by the agents, yaitu dikeluarkan oleh agen untuk menjamin bahwa agen tidak akan menggunakan tindakan tertentu yang akan merugikan prinsipal. Lalu yang ketiga ada the residual loss, yaitu merupakan penurunan tingkat kesejahteraan prinsipal maupun agen setelah adanya agency relationship. Nah, ini selanjutnya tuh menurut Hadi Prajitno tahun 2013 ini bahwa agensi komplit dapat memicu timbulnya biaya-biaya keagenaan atau agensi cost, seperti biaya pemantauan atau monitoring cost activities, biaya pengikatan atau boarding cost, dan kerugian residual atau residual loss yang seharusnya tidak terjadi bila perusahaan dikelola oleh pemilik sendiri. Nah, menurut Hadi Prajitno tadi, di situ juga ada biaya keagenannya. Yang pertama itu biaya monitoring yang dikeluarkan oleh prinsipal, biaya pengukuran dan evaluasi kinerja agen, biaya perencanaan dan penerapan indeks kompensasi manajer, biaya perencanaan dan penegakan peraturan atau kebijakan perilaku khusus, biaya perekrutan dan penggantian manajer, serta biaya terkait aktivitas pihak luar. Lalu ada yang kedua nih, biaya boarding yang ditanggung oleh agen. Manfaat bagi manajer dalam kaitan dengan uang atau pensiunary dan tidak terkait uang atau non pensiunary. Biaya strukturisasi keuangan,
biaya terkait komponen dan pembatasan perilaku manajerial oleh pihak luar, biaya reorganisasi kas yang ditahan, serta biaya kerugian investasi. Nah, yang ketiga itu ada kerugian residual atau residual loss. Sebagai pengurang kekayaan prinsipal, risiko yang ditanggung atas hutang belum dilunasi, dan biaya kebangkrutan. Nah, sedangkan itu ada juga nih menurut Jason dan McLean tahun 2012 yang saya tidak tulis di PowerPoint-nya. Nah, ini tuh membagi biaya keagenaan ini menjadi monitoring cost, lalu bonding cost, dan residual loss. Monitoring cost adalah biaya yang timbul dan ditanggung oleh prinsipal untuk memonitor perilaku agen, yaitu untuk mengukur, mengamati, dan mengontrol perilaku agen. Bonding cost merupakan biaya yang ditanggung oleh agen untuk menetapkan dan mematuhi mekanisme yang menjamin bahwa agen akan bertindak untuk kepentingan prinsipal. Selanjutnya ada yang terakhir nih, residual loss, merupakan pengorbanan yang merupakan berkurangnya kemakmuran prinsipal sebagai akibat dari pembedaan keputusan agen dan keputusan prinsipal. Nah, bisa dibedakan kan? Menurut Hadi Prajitno tahun 2013 ya, yang barusan saya bacakan. Lalu ada menurut Jensen McLean tahun 2012. Tuh, bisa kita bedakan gimana cara pembagian biaya keagenaannya ya. Nah, ini ada beberapa agensi konflik menurut Jason dan McLean tahun 1976. Yang pertama ada moral hazard, yaitu permasalahan yang muncul jika agen tidak melaksanakan hal-hal yang disepakati bersama dalam kontrak kerja. Lalu yang kedua ada adversarial selection, yaitu suatu keadaan di mana pemegang saham tidak dapat mengetahui apakah suatu keputusan yang diambil oleh manajemen didasarkan pada informasi yang telah diperoleh atau menjadi sebagai kelalaian dalam tugas. Jadi tadi saya sudah jelaskan kan tentang agensi teori itu apa. Nah, jadi kita bisa menyimpulkan bahwa teori keagenan itu salah satu cara yang diharapkan dapat menyelaraskan tujuan prinsipal dan agen adalah melalui mekanisme pelaporan. Nah, informasi merupakan salah satu cara untuk mengurangi ketidakpastian, sehingga memberikan akuntan peran penting dalam membagi risiko antara pemilik dan manajer. Nah, mungkin itu saja yang saya bisa jelaskan tentang teori agensi. Mudah-mudahan buat teman-teman yang sudah menonton video ini bisa menambah ilmu dan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.